selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru tumben ketemu nih, tapi sayangnya masih di Zoom dulu ya. Mudah-mudahan minggu depan atau 2 minggu lagi kita bisa ketemu langsung di kelas dengan format hibrid. Amin. Ya. Jadi hari ini mata kuliah Alpro semua sudah ada di kelas ini. Apakah ada yang salah kelas mungkin? Alpro ya, kita kuliah Alpro. Tadi pagi ada kuliah? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Apa tadi? Ada, Bu. Propstat. Propstat yang ngajar Bu Budi atau Bu? Bu Budi. Budi, Bu. Oke, mantap. Oke, berarti sudah pemanasan tadi pagi ya. Karena hari ini kita masih baru pertama kali ketemu, kita kenalan dulu ya. Ya, Bu. Kita kenalan dulu. Kita mulai dari siapa sambilan Ibu absen mungkin ya. Jadi absennya hari ini Ibu absenkan, nanti tapi dicek lagi kalian siapa tahu ada yang belum diabsenkan. Ya, sebelum kita lihat satu-satu atau perkenalan satu-satu, ada beberapa yang sudah Ibu familiar ya, maksudnya sudah pernah ketemu mungkin di kampus atau pernah ketemu di kelas sebelumnya mungkin ya, yang kelas D mungkin ya ketemu lagi di sini. Alhamdulillah. Sehat-sehat kalian semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat. Ya. Jadi kita langsung aja mulai. Mungkin perkenalannya dari Ibu dulu aja ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Kalian penasaran nggak siapa ya? Udah tahu mungkin ya? Belum, Bu. Belum. Oke, mantap. Sudah tahu, Bu. Oke, dari Ibu dulu, nama kalian mungkin sudah tahu waktu ngambil di KRS ya. Di sini juga ada beberapa anak PA Ibu ya. Nama Ibu Nadia Sari Agita, gelar Eskom MMT, terus sekarang atau kalian bisa panggil dulu, bisa panggil Bu Ai biasanya ya. Kalau kakak tingkat kalian tuh manggilnya biasanya Bu Ai, teman-teman di kampus juga rekan-rekan dosen biasanya manggilnya Bu Ai, tapi kalau di fakultas biasanya Bu Nadia ya. Jadi supaya biasanya bedanya di situ, karena kalau Bu Ai biasanya orang-orang terdekat aja yang tahu, termasuk mahasiswa-mahasiswa Ibu berarti orang terdekat ya. Oke, apalagi yang perlu kalian tahu tentang Ibu? Alamat, Bu. Alamatnya, Bu. Alamat di Pagutan ya, tepatnya di Green Pagutan, di kompleknya di depan Biomedika. Mungkin kalian ada yang di dekat di Pagutan mungkin pernah lihat, atau jangan-jangan kita ada yang tetanggaan. Ibu nggak tahu. Adakah yang satu komplek jangan-jangan sama Ibu? Nggak ada di sini. Nggak ada. Oke. Terus apa lagi yang perlu kalian tahu? Track record pendidikannya, Bu. Oh, track record. Mantap. Waduh, katanya Hilman. Track record pendidikan Ibu S1 itu di ITS ya. Mohon maaf, S1-nya di Universitas Surabaya, itu jurusan Teknik Informatika. Terus S2-nya di ITS, itu jurusannya Magister Manajemen Teknologi, khususnya itu Magister Teknologi Informasi. Jadi kalian di sini, khususnya Ibu ilmunya, background ilmunya bukan teknik informatika murni, jadi ada campuran ke manajemennya. Jadi nanti kalau kalian ketemu, biasanya mata kuliah yang Ibu ampu itu lebih ke arah manajemen enterprise ya, kayak nanti di mata kuliah pilihan kalian bisa ketemu Ibu di e-bisnis, terus habis itu kemarin ya sempat ngajar kewirausahaan,
lalu setelah itu biasanya ekonomi teknik, terus manajemen industri. Jadi yang lebih ke arah bagaimana mengelola usaha atau perusahaan atau sistem informasi yang ke arah bisnis ya. Jadi kalian kalau misalnya nanti konsentrasinya kepengen ke sistem informasi, silahkan kita bisa diskusi sambil jalan terus nanti. Ya, itu sih kalau dari Ibu. Oke, kita cukup. Mungkin dari Ibu nanti kalau kalian penasaran, japri aja ya. Kalau Bu, ininya apa sih, itunya apa, silakan. Mulai japri ya. Oke. Instagramnya, Bu. Oh, Instagram. Instagram, Ibu taruh di kolom chat ya. Wah, tumben nih ada yang nanya IG Ibu. Itu ya, Instagramnya Nadiai. Jadi Iya, Bu, makasih. sama-sama, ditunggu follow-nya. Wah, ini nanti kalah follower Pak Andi sama Ibu nanti nih. Kalau ada yang nanyain IG. Oke. IG-nya Ibu private kebetulan, jadi nanti follow aja, nanti Ibu follow back ya. Oke, Bu. Oke, kita langsung aja perkenalan dulu dari absen nomor 1 ya. Di sini absen nomor 1, Ali Amri. Ada? Format perkenalannya bebas ya, kalian boleh kenalan dari nama panjang, setelah itu kalian bisa sebutkan nama panggilannya siapa, terus atau mungkin mau request, Bu, saya mau request dipanggil Ayang dong, Bu. Oh, boleh banget ya, boleh banget. Jadi kalau misalnya nanti siapa yang minta dipanggil Ayang, kita colek dia terus ya, Ayang ingetin dong, hari ini mau makan nih, udah lapar gitu ya. Oke. Silakan boleh, terus kalian boleh sebutkan asalnya dari mana, terus habis itu mungkin apa lagi ya, bebas ya, mau sebutkan hobi saya ini Bu, terus atau mungkin mau sebutkan lagi, Bu saya ajak dong sekali-sekali acara di Prodi, saya suka ngedesain, saya suka jadi MC, oh boleh banget ya, promosikan diri deh. Boleh. Terus apalagi ya, mungkin mau bilang, Bu, pengumuman dong, saya mulai hari ini udah joms lagi nih. Boleh Bang. Oke, silahkan. Boleh kita mulai dari siapa nih tadi? Ali Amri ada nggak? Ada? Iya, dari Bu. Oke, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama Tiang Ali Amri, asal dari Gebang. Dan apa tadi Bu? Hobi ya? Asal sekolah, dari mana? Ya, bermain bulu tangkis. Bermain bulu tangkis. Asal sekolah dari mana? Panggilannya siapa? Darul Falah, Pagutan Mataram. Panggilan siapa? Ali, Bu. Ali. Ali dari Gebang. Oke. Asal sekolah dari mana, Li? Pagutan Mataram. Ah, dari mana? SMA-nya di mana dulu, Li? Hah? SMA Darul Falah. Oh, SMA Darul Falah. Oke. Rumahnya di Gebang ya, Li? Gitu. Oke. Ali angkatan 20 ini ya? Ya. Gitu. Oke. Sudah cuti 1 tahun nih, Bu. Oh, cuti. Oke. Semangat Li ya. Bisa, pasti bisa deh. Nanti kalau ada kesulitan, boleh ditanya, japri aja, nggak ada masalah. Nanti kita selesaikan sama-sama ya. Kalau misalnya ada kesulitan dalam mata kuliah ini atau yang lainnya boleh. Oke, terima kasih Ali. Kita next ke Alfionita Safira Wahab. Iya, Bu. Hai. Hai, Bu.
Nama lengkap saya ini Bu, Alfionita Safira Wahab, biasanya dipanggil Vio. Vio. Iya Bu. Asal sekolahnya dari SMA 1 Mataram, terus alamat rumahnya di Udayana. Di Udayana. Oke. Udah itu aja, Vio? Iya itu aja Bu. Itu aja. Iya, agak 36 soalnya Bu agak lama gitu kan. Nggak apa-apa sih ya, Oh, biar iya. habis 2 SKS-nya gitu ya. Bisa Bu. Oke, Vio ya, Iya, Bu. Vio dari SMA 1, rumahnya di Udayana. Oke, kita next ke Baik Soraya Aprilia Monica. Oke, Bu. Perkenalkan, saya Baik Soraya Aprilia Monica, bisa dipanggil Sor atau Aya. Alamat di Mataram, asal sekolah SMA 2 Mataram. Asli. SMA 2. Sor. Ya ampun. Sor gitu. Tapi lebih baik dipanggil Aya sih, Bu. Lebih Soalnya di kelas D ada Zora. Jadi Oh, Zor. iya. Mirip ya, mirip. Mirip Sor dan Jor biasanya. Jor, ya. Oke, Soraya Aya ya. Aya dari rumahnya di mana ya tadi ya? Di Mataram, bagian Kekale. Bagian Kekale, BTN. Enggak, di Kekale Jayanya. Kekale Jaya. Oke. Dari SMA 2. Oke, kita satu alma mater berarti ya. Oke, kita next. Citra Hairunisa. Iya, Bu. Hai, Cia. Hai. Langsung perkenalan nih, Bu. Iya. Nama panjangnya Citra Khairunisa, tapi biasa dipanggil Cia. Saya dari Sumbawa, tapi sekarang ngekos di Udayana. Ngekos di Udayana. Jauh banget ngekosnya. Iya, soalnya ada keluarga, Bu, di sini. Oh, ada keluarga. Terus ini dulu SMA di Sumbawa, Cia? Iya, tapi di Lape di kampung saya. Dulu SMA mana? SMA 1 Lape. Lape namanya ya. Itu di bagian mana? Sumbawa Besar, Sumbawa Barat? Sumbawa, tapi dia 30 kilo dari Sumbawa kotanya. Oh, Jauh. mantap, jauh ya. Iya. Oke, orang tua di sana, Cia? Iya, Bu. Di sana semua. Oke. Semangat anak rantau. Ya. Oke, terima kasih, Cia. Kita next ke Fahrona Iswani. Mana Wani nih? Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrona Iswani, biasa dipanggil Wani. Alamat di Kekale Kabupaten Skarbele, asal sekolah SMA 2 Mataram. Terima kasih. SMA 2 juga. Oke. Wani, Cia, di sini tadi ada Anggi ya, yang pernah kenapa Ibu sebut karena pernah ketemu di kampus ya, kebetulan ikut kemarin yang membantu di webinar. Kalian mungkin kalau ada yang ada yang minat juga, siapa tahu besok kapan ada acara dosen, Bu, ajak-ajak dong. Boleh. Nanti tinggal bilang aja. Oke. Nah, next ke Isnaini Alhamah. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Isnaini Alhamah dari Jana Pria, Lombok Tengah. Asal sekolah SMA Negeri 1 Jana Pria. Panggilannya siapa? Panggilannya Isna. Isna, oke. Isna dari Jana Pria. Sekarang ada di mana? Di Mataram apa masih di Jana Pria? Di Jana Pria, Bu. Masih di Jana Pria, oke. Sinyal aman sana? Insya Allah aman, Insya Allah. Bu. Oke, Isna. Kita next ke Kia Putri Asiana. Perkenalkan, saya Kia Putri Asiana, biasa dipanggil Kia, asal Bayan, Kabupaten Lombok Utara, asal sekolah SMA 1 Bayan. Mana nih Kia ya? Sebentar. Mana kok Ibu nggak bisa ngelihat? Coba Kia ngomong lagi, Kia. Tes.
Halo? Sebentar. Ibu kok Kia. Halo? Tes? Sebentar. Maaf Ibu Pin. Oke, sorry. Tadi soalnya enggak yang mana yang ngomong enggak kedengeran nih. Sekarang udah kedengeran, Bu? Oke. Kita pin dulu ya. Oke, Kia, boleh sekali lagi? Iya. Perkenalkan, saya Kia Putri Asyana, biasa dipanggil Kia, asal sekolah SMA 1 Bayan. SMA 1 Praia. Bayan, Bu. Oh, Bayan, sorry. Bayan, Lombok Utara. Sekarang masih di Bayan? Iya, Bu. Masih di Bayan, oke. Sehat Kia ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita next berarti ke Mei Sukriani. Perkenalkan, saya Mei Sukriani, biasa dipanggil Mei. Alamat Seganteng, asal sekolah MAN 1 Mataram. Dari MAN 1, panggilannya Mei. Ya. Lahirnya di bulan Mei? Iya, Bu. Tanggal berapa? 13. 13. Wah, itu tanggal cantik gitu ya. 13, the lucky number. Oke, Mei ya, Mei panggilannya ya? Iya, Bu. Rumahnya di Seganteng ya, Mei. Oke, Ya. kita next ke Nurul Anzila Wahyana. Ya, perkenalkan nama saya Nurul Anzila Wahyana, biasa dipanggil Zila, asal sekolah MAN 2 Mataram, alamat Bertais. Alamat Bertais. Oke, Bertais sebelah mana, Zila? Di dekat-dekat pasar tuh. Dekat-dekat pasar. Iya, soalnya kalau taunya Bertais ya dekat pasar gitu ya. Oke, Zila dari MAN 2. Oke, kita next ke Stefani Cahyo Aulia Rahayu. Perkenalkan, nama saya Stefani Cahyo Aulia Rahayu, biasa dipanggil Fani atau Cahyo. Rumah saya Jalan Kembung, Gang Rajungan, nomor 33A, Kampung Arab. Terus Instagram saya @fani_cahyo. Terima kasih, Bu. Panggilannya Fani atau Cahyo? Iya, Bu Fani. Tapi lebih sering dipanggil Cahyo sih, Bu. Alumni Semanda. Kenapa kok dipanggil Cahyo? Karena nama Nggak Bapak tahu, Bu. Cahyo enggak? Karena emang gitu dah, dipanggil Cahyo aja gitu dari masih kecil gitu, Bu. Maksudnya nama Bapak Cahyo, bukan? Enggak, Rudi namanya. Suka diolo-olo Cahyo sih, Bu. Padahal Cahyo tuh artinya cahaya gitu ya? Ya, Bu. Makanya sama terang nih, Bu. Sip. Fani ya? Ya, Fani makasih, Cahyo Bu. Aulia, siapa nih? Aulia Rahayu. Oke. Jadi anaknya dipanggil Cahyo apa Fani aja? Mana-mana dah, Bu. Saya terima. Berarti dipanggilnya mana-mana ya? Mana-mana. Mana-mana. Oke, kita next berarti ke Uswatun Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah, dari Lombok Timur, asal sekolah MAN 2 Lombok. Panggilan saya Uswah. Uswa dari Lombok Timur mana, Wah? Wanasaba. Dari Wanasaba. Dari MAN 2 Lombok Timur ya? Iya, Bu. Oke, masih di Lotim sekarang? Di Mataram. Oh, udah di Mataram. Oke. Kita next langsung setelah Uswa ada Afriski Adi Datul Mizan. Mohon maaf pagi, Bu.
Agi ya. Oh, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriski Agi Datul Mizan, biasa dipanggil Agi, asal sekolah SMAN 1 Gerung, alamat lingkungan Perigi, RT 5 RW 3, Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini baca KTP kayaknya. Enggak, Bu. Agi baca KTP, Agi. Enggak, Di Bu. Gerung berarti ya, Gi? Ya, di Gerung, Bu. Di Gerung. Berarti nggak perlu ini ya? Nggak perlu ngekos ya? Seharusnya ngekos ya, Bu. Soalnya jauh juga, Bu. Oh, Lumayan lumayan jauh. nih. Ya sih. Soalnya kalau PP lawannya truk-truk ya, Gi ya? Enggak, Bu. Bensin kita lawan, Bu. 10.000 per hari kita pakai. Betul. Berarti kalau 11.000 kali 30, sebulan berapa, Gi? 330-an, Bu. 330. Mantap. Nanti dihitung propstatnya ya. Iya, Bu. Oke, Agi ya, Agi dari SMA 1 Gerung. Ada temannya dari Gerung juga, Gi? Ada cutting, Bu. Banyak sih Siapa? kalau cutting. Kalau angkatan 20 ada lalu Vito, angkatan 19 lalu Faza, 18 Dita, Kak Dita. Dita 18. Dita Katur. Dita siapa panjangnya? Dita Kartika. Oh, Dita Kartika Sari. 18. Angkatan 18? Iya, Bu. 18. Oke. Banyak ya. Oke. Agi. Lumayan, Bu. Cuman satu orang aja. Lumayan satu-satu ya. Perangkatan maksudnya, Bu. Ya. Oke, kita next dulu ya, Gi ya, ke Ahmad Diaul Haq. Ya, terima kasih, Bu. Sama. Perkenalkan, nama saya Ahmad Diaul Haqi, biasa dipanggil Diaul atau ada juga yang manggil Eki, alamat Aitmal Lombok Timur, alumni SMA 1 Aitmal. SMA 1 Aitmal. Oke, jadi enaknya dipanggil siapa? Dia apa Eki? Hak. Enaknya dipanggil siapa nih? Jangan manggil mana-mana dong, sama dong tadi kayak Fani. Dia bisa, Bu. Dia. Atau Eki. Iya. Oke, dia ini tetanggaan sama Pak Aryan enggak? Di Aitmal. Pak Aryan di mana, Bu? Pak Aryan kalau nggak salah bagian utara. Pak Aryan kalau nggak salah di Dasan Lian kalau nggak salah. Oh iya, jauh, Bu. Oh jauh. Ya, enggak sih. Maksudnya masuk ke utara kalau ada Sandian. Masjid ke kiri gitu ya? Iya. Oke, dia ya, Ibu panggil dia aja ya. Iya, Bu. Oke, kita next dulu ke Alini Zakira Kumiko. Ada? Ada, Bu. Oke. Perkenalkan, nama saya Alini Zakira Kumiko, biasa dipanggil Miko. Asal sekolah SMA 1 Sumbawa, alamat di Mataram di Ampenan. Alamat di Mataram di Ampenan? Iya, Bu. Ngekos? Ada sama rumah sama kakak, Bu. Sama kakak. Iya. Kumiko ya, namanya kayak Japanese gitu ya? Apa terinspirasi dari mana gitu enggak? Dikasih nama sama kakek sih, Bu. Ada. Kakek ini, kenapa ya, pejuang ini ya? Enggak. Orang Jepang, Bu. Oh, kakek orang Jepang? Orang tua angkat bapak saya. Oh, mantap. Kumiko tuh artinya apa? Tahu nggak? Nanti saya cari tahu, Bu. Nanti saya cari tahu. Oke. Maaf ya, Ibu. Orangnya agak-agak kepo gitu soalnya. Nggak apa-apa, Bu. Makasih, Bu. Panggilannya Miko ya. Oke.
Kita next ke As'ad Muzaki Nurjamil. Iya Bu, saya Bu. Perkenalkan, nama saya As'ad Muzaki Nurjamil, biasa dipanggil As'ad. Asal sekolah di SMA 1 Gunung Sari, Bu. SMA 1 Gunung Sari, sekarang? Saya sekarang di Sesele, rumah saya sekarang, Bu. Sekarang di Sesele. Dulu? Dulu nggak tahu, Bu. Dulu belum saya lahir, Bu. Dulu belum lahir. Jadi setelah lahir di Sesele ya? Iya, Bu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke. As'ad nih PA Ibu kan ya? Iya, Bu. Oke. Coba naikkan dikit kamera Ibu, ketutup nih sama gitu dong. Oke, sampai ketemu di kampus insya Allah ya. Mudah-mudahan. Iya, Bu. As'ad ya panggilannya? Iya, As'ad. Oke, kita next ke Baik Anggita Arsya Rahmatin. Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Anggita Arsya Rahmatin, bisa dipanggil Anggi, alumni MAN 2 Mataram, alamat di Gunung Sari. Alamat di Gunung Sari. Tetanggaan sama As'ad, Nggi? Beda desa, Bu. Beda desa. Di seberang sungainya. Beda dipisahin gitu. Terpisahkan sungai. Wah, ada apa ini? Anggi. Oke, Anggi di Gunung Sari juga. Sama As'ad. Oke, kita next dulu ya ke Baik Rima Mozarita Erdiani. Perkenalkan, nama saya Baik Rima Mozarita Erdiani, biasa dipanggil Rima. Saya asal dari Lombok Tengah, Praya Lombok Tengah. Saya alumni SMA 1 Praya. SMA 1 Praya. Panggilannya Rima. Rima, Bu. Rima. Kalau ada job MC formal bisa, Bu. Wah, mantap. Oke, nanti kita tes ya. Rima ini berarti samaan sama Zora ya? Zora, iya Bu. Sama-sama Zora. Oke, boleh. Nanti supaya nggak jobnya ke Destia terus, bisa kita next. Ya, bisa dibagi-bagi, Bu. Ya, Bu. Mantap. Oke, kita next dulu Rema ke Fadila Yunia Safitri. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fadila Safitri, biasa dipanggil Dela, dari Mas Bage, Lombok Timur. Asal sekolah SMA 1 Mas Bage. Asal sekolah SMA 1 Mas Bage. Oke. Dekat sama Lendang Nangke berarti ya, Dela? Lumayan. Oke. Kita next ke Heni Wizatul Hardi. Ibu. Perkenalkan, nama saya Heni Wizatul Hardi, biasa dipanggil Heni, asal Lombok Timur, asal sekolah SMA 1 Imal. Samaan tadi sama dia ya? Dari Aimal juga berarti ya? Enggak, dari Wanasaba. Oh, dari Wanasaba. Oke. Tadi siapa yang dari Wanasaba ya? Uswa ya? Tetanggaan sama Uswa enggak? Jauh. Oke, kita next dulu. Heni ya panggilannya ya? Iya. Oke, kita next ke Hilman Zulkorami. Bener nggak bacanya Zulkorami? Pakai kok Ya, atau betul. k? Kok Kak bisa sama aja. Nggak boleh itu sih palingan- sama. Kok dan k berbeda. Kok dan kaf berbeda. Kalau pengucapan Indonya Kak, Bu. Kalau Arabnya kok. Kalau jadi Gitu. yang benar yang mana? Karena saya orang Indonesia, Kak aja. Bu. K. Jadi Hilman Zulkarami. Iya gitu, Bu. Zulkarami. Iya. Harusnya Zulkoromi. Kurang tahu, Bu. Bukan Kurang saya yang tahu. kasih nama. Loh, tanya dong sama bapaknya. Oke, silakan Hilman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hilman Zulkarami. Bisa dipanggil Hilman, asal sekolah MAN 1 Kota Bima, alamat Kota Bima.
Sekarang ada di mana? Masih di Kota Bima. Masih di Bima, oke. Ada rencana ke Mataram? Iya, minggu depannya. Tadinya ya, karena mau offline ya? Iya. Oke. Hilman ya panggilannya? Iya, Bu. Oke, kita next dulu. Berarti ke Idewa Agung Adinata Budiastawa. Oke, Bu. Perkenalkan, nama saya Idewa Agung Adinata Budiastawa, biasa dipanggil Adi, asal sekolah dari SMA 1 Mataram, dan saya lahir di Mataram. Lahir di Mataram. Rumah mana? Di? Rumahnya dekat ini, Bu, dekat Turide. Lapangan Dekat Turide tuh. Turide. Dekat GOR berarti ya? Ya. Oke. Kalau Idewa Agung nih, Idewa Agung ini kalau Ibu boleh tahu itu kelasnya di mana? Kelas kesatria apa ke Brahmanya? Kesatria, Bu. Kesatria ya? Oke, berarti sama kayak Cokorda gitu ya? Enggak, beda. Ya, sama aja. Sama ya? Oke, Adi ya panggilannya. Oke, Bu. Oke, kita next ke Imade Dwi Janaka Aryana. Mohon maaf sebelumnya Bu, kamera saya dia bermasalah. Dari tadi coba-coba enggak bisa nyala. Nggak bisa, ya udah nggak Ya, apa-apa. mungkin seharusnya apa namanya? Bisa kalau saya relog di Zoom-nya. Soalnya di Zoom-nya dia yang nggak kebaca. Oh gitu. Jadi maksudnya harus leave dulu, masuk lagi atau gimana? Iya, live masuk lagi. Soalnya kalau di aplikasi kamera di laptopnya mau dia kebaca kameranya. Mungkin Zoom-nya perlu di update nggak? Di refresh, Bu. Gitu. Oke deh, nggak apa-apa, nanti dicoba ya. Iya, Bu. Langsung perkenalan bisa? Oke. Perkenalkan, nama saya Imade Dwi Janaka Aryana. Sekarang tinggal di Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, alumni SMA Negeri 1 Tanjung. Alumni SMA 1 Tanjung. Sekarang masih di Tanjung berarti? Iya, Bu. Ibu panggil siapa? Made Dwi. Made Dwi. Oke. Jadi ada kakak tingkatnya di dulu ya di Tanjung juga. Kenal mungkin tapi udah angkatan awal. Siapa? Hari? Ibu lupa nama panjangnya. Nggak kenal ya mungkin ya. Udah jauh banget ya. Iya kayaknya. Nggak ya. Oke. Made Dwi ya. Kita next dulu ke lalu Zafran Faras Rahman. Perkenalkan, nama saya lalu Zafran Faras Rahman. Alamat saya di Pajang Timur, alumni SMA 1 Negeri Mataram. Panggilan? Zafran. Zafran. Kirain Mami, enggak. Besok mungkin, Bu. Besok. Besok setelah menikah Pak ya. D, gitu. Pak D. Oh, Pak D malah. Pak D. Malah dipanggil Pak D. Kenapa kok dipanggil Pak D? Panjang ceritanya, Bu. Panjang ceritanya, nggak cukup 2 SKS ya. Oke, nanti aja kalau kita ketemu ya. Zafran ya. Oke, Iya, Bu. kita next ke Muhammad Muayyadin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muayyadin, biasa dipanggil Adin. Saya berasal dari Kota Bima, alumni SMAN 4 Kota Bima. SMA 45. Tadi barengan sama Hilman enggak? Enggak, Bu. Enggak. Beda sekolah, Bu. Beda sekolah. Udah pernah ketemu sama Hilman? Udah. Oh, udah. Oke, nanti bisa barengan ya. Sekarang masih di Bima, Adin? Enggak, udah di Gunung Sahari, Bu. Oh, udah di Gunung Sahari. Oke. Kita next dulu ke Nazam Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazham Nabila, biasa dipanggil Bila. Alamat Kecil banget suaranya ya. masa Bu?
Mana nih? Jadinya jadi supaya ketahuan orangnya karena nggak ke ini. Ulang, Bu. Iya, ulang dong. Perkenalkan, nama saya Nazham Nabila, biasa dipanggil Bila, alamat Seganteng, alumni MAN 2 Mataram. Alumni MAN 2. Tadi barengan sama siapa di Seganteng? Sama Mei. Sama Mei. Sama-sama alumni MAN 2 juga ya? Enggak, beda, Mei. Oh, beda. Satu. Oke. Bila ya panggilannya? Iya, Bu. Oke. Nanti ada Bila juga. Gimana? Nanti deh. Oke, kita next dulu ke Nimade Rika Adi Widyaswari. Perkenalkan, nama saya Nimade Rika Adi Widyaswari, biasa dipanggil Rika, dari SMA 2 Mataram, alamat rumah di Pagesangan. Alamat rumah di Pagesangan. Halo Rika. Ya, Bu. Oke, dari SMA 2 juga. Kita next ke Niwayan Suci Anjani Putri. Kenalkan, nama saya Niwayan Suci Anjani Putri, asal dari Pagutan, sekolah alumni dari SMA 4 Mataram. Mana nih tadi orangnya nih? Coba dong ngomong lagi dong. Halo. Ada Oke. nggak, Bu? Coba. Oh iya, betul. Tadi panggilannya siapa? Oh ya, panggilannya Uci. Uci. Uci rumahnya di mana, Ci? Di Pagutan. Di Pagutan. Pagutan mana? Kayaknya deket deh sama Bu. Kayaknya dekat. Berarti Ibu bisa nebeng kapan-kapan ya? Bisa, Bu. Oke, Ci. Di Permai, Uci enggak? Iya, Bu. Di Pagutan Permai? Enggak, di Pagutan. Kalau dari Ibu, kayaknya lampu merah belok kiri. Oke. Ke arah SMA 4 berarti ya? Iya. Oke, terima kasih Uci. Terima kasih, Bu. Kita next ke Nimas Sakararum Kinanti. Kenalkan, nama saya Nimas Sakararum Kinanti, biasa dipanggil Nimas atau Kinan juga boleh. Asal sekolah dari MAN 2 Mataram, tinggal di Jempong Baru. Tinggal di Jempong Baru. Kecil banget suaranya Nimas Sakararum Kinanti. Dari MAN 2. Oke. Nimas ya. Terima kasih Nimas. Kita next ke Salsabila Mantika. Ya, Bu. Saya Salsabila Mantika, biasanya saya dipanggil Caca, saya alumni SMA 1 Kempo di Dompu, Kabupaten Dompu. Dompu. Sekarang masih di Dompu? Iya, masih di Dompu. Masih di Dompu. Caca ya? Iya. Nanti rencana ngekos, Ca? Iya, ngekos di Kekalejaya kemarin. Oh, udah ada ya? Iya. Oke. Kita next lagi ke Surya Herdianto Utomo. Perkenalkan, nama saya Surya Herdianto Utomo, biasa dipanggil Surya, alamat Labuan Bajo, Lombok Timur, alamat sekolah MAN 1 Lombok Timur. MAN 1 Lombok Timur. Ini orang Jawa bukan? Karena namanya Herdianto Utomo. Bapak dari Jawa, Bu. Bapak dari Jawa. Oke, Jawa mana? Surya? Jawa Timur. Jawa Timur. Timurnya mana? Di Sidoarjo. Oh, di Sidoarjo. Oke. Surya ya, Surya ya panggilannya ya? Ya, Bu. Oke, kita next lagi ke Sabitah Aliyah Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Sabitah Aliyah Pratiwi, bisa dipanggil Bita, asal sekolah SMA 5 Mataram, alamat Ampenan. Alamat Ampenan. Ibu kirain ini tadi, Cici itu. Cici ini mantan istrinya Alvin.
Apa itu Bu? Udah tahu. Udah cerai, Bu. Udah cerai. Tuh kata Pak D deh cerai tuh. Dita ya panggilannya ya. Dita. Dita SMA 5 tadi ya. Iya. Oke, kita next lagi ke Adam Asyari. Ya Bu, saya Bu. Perkenalkan nama saya Adam Asyari. Slow. Biasa dipanggil Adam. Asal sekolah SMA Negeri 2 Mataram, alamat rumah di Kekalik Baru. Kekalik Baru. Oke, anak Kekalik biasanya sekolahnya SMA 2 gitu ya. Ya Bu. Adam ya panggilannya. Ya Bu. Oke, kita next ke Aliyah Fajriani. Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Alia Fajriani, biasa dipanggil Aliyah, alumni SMA IT Abu Hurairah Mataram, asal Sumbawa, sekarang lagi tinggal di Mataram. Sekarang tinggal di Mataram. Aliyah, kita Iya, Bu. kita ketemu di kelas D ya, Aliyah ya? Iya, Bu, di kelas D. Kelas D. Iya, Bu. Sekarang jadi kelas B. Oke. Iya, Bu. Terima kasih Aliyah. Kita next ke Sa ini. Kasih kembali, Bu. Ya Bu, halo. Halo Sa. Ya, perkenalkan saya Mas Adliaul Haq, biasa dipanggil Hasa atau Sa, asal sekolah SMA 2 Mataram, alamat Bumi Kodia Asri Jempong. Bumi Kodia Asri Jempong. Banyak tuh dosen-dosen di Kodia Asri itu ya. Termasuk Bu Budi. Sa? Nge-freeze, Sa. Jaringan Bu agak bermasalah. Oke. Sa sudah, terus Fikar ini, Zulfikar Rizky Azhari. Fikar? Putus-putus suaranya, Fikar. Putus-putus betulan, Ibu nggak bohong. Teman-teman yang lain, iya benar kan? Ya Bu. Ya, Bu. Fikar? Oke, Fikar kayaknya lagi perbaikan jaringan. Ini terakhir berarti last but not least ini Ermuh Gerald Denaya Hadi. Ada? Ada, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Gerald Denaya Hadianto, biasa dipanggil Gerald. Sekarang masih tinggal di KLU di Tanjung, asal sekolah SMA Negeri 1 Tanjung. Oke, barengan tadi ya sama Madi Dwi ya? Iya, Oke, HD-nya apa tadi? Hadianto. Hadianto. Nggak tahu kenapa singkatannya HD itu. Nah itu dia, nah Ibu tadinya mau nanya ini HD apa bukan Beneran HD gitu. Gerald ya tapi panggilannya ya. Iya. Oke. Kita next, ini berarti si Fikar ada nggak tadi? Zulfikar? Ada tadi, Bu. Ada tadi ya? Keluar kayaknya gara-gara sinyal. Ini ada nih kayaknya nih, cuma nggak on cam. Oke, Fikar. Fikar? Ya Bu. Bisa ini ngomong? Jadi dia agak gangguan jaringannya. Masih di Dompu? Enggak?
Enggak, Bu. Cuman enggak tahu dia agak error mungkin jaringannya di sini. Oke, langsung aja sebelum hilang lagi jaringannya. Malang, Bu. Nggak kedengeran apa-apa tadi. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Rizky Ashari. Saya biasa dipanggil Fikar, asal SMA 1 Dompu, alamat Pagutan. Alamat Pagutan juga. Sekarang tinggal di Mataram berarti ya? Oke, alhamdulillah. Sudah semua di absen, ada yang belum? Ada yang belum? Semua udah ya kayaknya ya. Oke, kita langsung aja ya. Jadi karena kita udah perkenalan, semua udah insya Allah mudah-mudahan Ibu apal ya ininya. Nanti kalau ketemu kadang-kadang muka di Zoom sama muka ketemu itu agak berbeda gitu ya. Jadi mudah-mudahan masih tetap kenal nanti pada saat ketemu ya. Mudah-mudahan bisa cepat ketemu ya. Kita langsung dimulainya sih masih belum materi, kita baca kontrak kuliah dulu ya. Di sini ada kontrak kuliah ya yang akan Ibu bacakan sebentar. Kalian sudah masuk ke Berajah semua kan ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Alhamdulillah. Jadi sudah lihat-lihat di situ kira-kira yang akan kita pelajari juga. Nah, kontrak kuliah ini Ibu bacakan karena ini adalah deal-dealan kita selama 1 semester ini ya. Jadi mata kuliah kita algoritma dan pemrograman biasanya akan disingkat ALPRO ya. Jadi ALPRO ini kita akan menjalaninya 4 SKS ya. Jadi karena itulah Ibu minta kalian agak nge-push di sini, maksudnya adalah kalian serius di mata kuliah ini. Kenapa? Karena ALPRO ini nanti adalah prasyarat dari mata kuliah yang lain. Misalnya nanti di semester depan ada algodat ya atau algoritma dan struktur data. Nanti kalau algodat udah lulus juga ada PBO dan lain sebagainya ya. Jadi ALPRO ini adalah dasarnya. Kalau ALPRO nggak lulus sekarang, ya mudah-mudahan nggak, insya Allah semua anak-anak Ibu biasanya lulus aja asal kalian mengikuti semua perkuliahan dengan baik, praktikum terutama harus diikuti dengan baik. Ya, itu dia yang yang harus dilakukan di ALPRO ini. 4 SKS, 1 SKS-nya adalah praktikum. Ya, jadi ini juga di sini Ibu share ada email dan telepon dari Ibu. Kalian juga sudah ada telepon Ibu di grup ya, silakan boleh di save. Nanti itu gunanya untuk apa? Kalian misalnya kalau ada mau izin ya, Ibu nggak strict banget kalau masalah absen ya. Silakan kalian boleh tidak masuk tapi dengan alasan yang paling nggak masuk akal lah. Ya, jangan Bu, saya ini habis nangis semalaman, nangisin si doi Bu, izin ya Bu nggak kuliah. Ya, boleh nggak apa-apa. Kalau itu merasa maksudnya penting buat kalian, silahkan, nggak ada masalah. Yang penting izin ya kalau nggak kuliah hari ini, Bu saya nggak kuliah karena apa silahkan. Nah silakan itu boleh japri ya, boleh japri atau kalian mau izin via grup, nggak masalah ya, silahkan. Ini ada nomor HP Ibu. Yang penting kalian sudah izin ya. Nanti tolong diingatkan lagi Ibu, biasanya di absensia akan Ibu centang sesuai dengan izinnya ya. Oke, terus apa lagi ya? Kalau di kelas sih Ibu nggak ada masalah ya, kalian silakan kalau mau minum boleh minum kalau di kelas, tapi jangan makan ya, jangan makan. Makan itu termasuk makan permen ya. Kalau ketahuan Ibu minta satu kelas harus dapat permen itu.
Ya, maksudnya adalah kalau memang mau makan satu kelas harus dikasih. Kalian harus bawa satu bungkus, termasuk ibu juga berarti ya kalau ada di kelas. Ya, boleh, silakan. Oke, ini tujuannya dulu Ibu bacakan kuliah ini. Kalau Ibu di Alpro ini biasanya akan tetap pakai bahasa C, ya, C atau C++. Nah, Ibu kurang tahu juga, Ibu belum ketok palu dengan dosen pengampu di kelas C dan D. Mudah-mudahan ada solusi supaya bisa sama-sama pakai bahasa C juga, tapi biasanya kalau enggak, mereka akan pakai bahasa Java. Tapi kalian bisa persiapkan, kalau tujuan dari Ibu sih kepengennya kalian ini di Alpro ini, karena ini adalah mata kuliah pemrograman dasar, ya. Jadi kepengennya kalian tuh bisa make aja, bisa pakai pemrograman itu untuk sehari-hari atau untuk pokoknya memecahkan masalah sehari-hari. Yang dipakai adalah bahasa C, ya, bahasa C++. Oke, catatan khusus ini tergantung ya. Mudah-mudahan kita ujiannya nanti sudah bisa offline, tidak online ya. Tapi Ibu mau offline, mau online, betul-betul tidak menoleransi kecurangan. Ya, kecurangan atau indikasi kecurangan akan dikenakan nilai 0 atau berpotensi tidak lulus MK ini. Ya, kecurangan itu seperti apa sih, Bu? Kalau misalnya Ibu lebih ke arah ujian ya, termasuk tugas sih sebenarnya, tapi untuk kalian di semester awal Ibu agak masih ya udahlah gitu ya, kalau tugas oke lah, mungkin masih kepengen diskusi-diskusi dengan teman. Tapi kalau udah ujian atau kuis atau mungkin ada pretest atau post-test nanti ya, kalian mirip jawabannya dengan temannya ya. Mohon maaf, itu bisa saja Ibu indikasi kecurangan dan kalian yang ngasih maupun yang dikasih jawaban itu akan Ibu kasih nilai 0. Ya, jadi nggak ada cerita tuh, Bu saya dimintain terus saya kasih. Ya salah sendiri, siapa suruh kasih. Ya udah tanggung, dua-duanya tanggung akibatnya. Ya. Itu jadi Ibu harapkan silakan kalian diskusi sebanyak mungkin bersama teman, nggak ada masalah, tapi pada saat menuangkan ya, diskusinya nggak pada saat ujian ya, maksudnya pada saat sebelum pelaksanaan ujian silakan belajar bersama, diskusi. Nanti pada saat ujian yang dituangkan di jawaban ujian awas aja kalau sama ya, tidak boleh sama. Ya pasti ada aja bedanya ya. Terus yang kedua, Ibu itu akan ngobrol nilai lah di mata kuliah ini. Maksudnya kalian akan Ibu kasih poin keaktifan. Ya, maksudnya poin keaktifan ini adalah kita kan nanti di hari Kamis kita akan ketemu lagi. Itu biasanya kita akan latihan soal. Nah, latihan soal itu silakan bagi kalian yang mau menjawab ya. Sementara karena kita ada di kelas Zoom, berarti yang share screen, ya, yang share screen ini akan mendapatkan poin keaktifan senilai 2 poin. 2 poin ini bisa kalian kumpulkan, nanti akan Ibu catat selalu, insya Allah ingatkan Ibu kalau misalnya kurang poin keaktifannya ya di akhir, karena Ibu ada catatannya juga biasanya. Di akhir Ibu akan tambahkan poin ini di nilai UAS ya. Jadi kalian nggak usah khawatir. Misalnya nih, Bu, kalau nilai UAS saya 100, Bu. Poin keaktifan saya 20. Ya udah Ibu tulis 120 nilai UAS-nya. Ya. Jadi silahkan selama kalian merasa, Bu, saya pengen ikut jawab dong, silakan. Nanti akan Ibu kasih poin keaktifan 2, itu akan Ibu akumulasikan, nanti Ibu kumpulkan tabungan kalian untuk nilai tambahan UAS. Jadi enaknya biasanya itu kalian misalnya yang nilainya tadinya dapat B+ gitu ya, sekarang jadi bisa dapat A karena ada poin keaktifan itu. Mungkin untuk kemarin juga di Open Talk sudah
sampaikan bahwa sekarang nilai A itu di atas 85 ya. Ya, jadi agak lumayan juga effortnya untuk bisa dapat 85. Biasanya itu kan 80 ya, yang semester kemarin nilai 80 itu sudah mendapatkan nilai A, sedangkan sekarang 85. Ya, jadi yang di bawahnya menyesuaikan, jadi itu bisa jadi tabungan kalian lah supaya bisa meraih nilai maksimal. Nah, kalau maksimal tuh bagus banget gitu ya, maksudnya adalah kalau A dan ini adalah 4 SKS, pengalinya besar banget. Ya, jadi 4 kali 4 itu udah 16. Jadi sebisa mungkin mudah-mudahan kalian dapat nilai A semua. Oh, alhamdulillah banget, Ibu senang banget itu. A semua gitu ya kalau ngasih nilai. Oke. Terus yang ketiga di sini ada praktikum nanti ya, praktikum yang akan kalian lakukan. Kita belum tahu, Ibu nggak bisa pastikan akan dilakukan secara daring maupun atau luring ya, atau mungkin bisa jadi hibrid juga. Kita tunggu pengumuman kemudian ya. Yang jelas praktikum biasanya akan dimulai di minggu ke-4 atau ke-5 ya. Kira-kira itu di bahasan if atau percabangan. Ya, jadi disitulah kalian akan mulai praktikum. Model praktikumnya seperti apa? Kurang lebih masih sama seperti yang sudah kalian lakukan di Sisdik. Cuma kalau misalnya nih kalian punya pola praktikum yang baru atau misalnya, Bu, saya mau kasih masukan dong, praktikum enaknya kayak gini loh, Bu. Oke, silakan, boleh. Boleh, kalian kalau misalnya mau diskusi atau mau kasih saran, WA aja Ibu, nggak apa-apa. As soon as possible kalau memang Ibu sempat, Ibu balas. Ya. Terus, kita ini kan kuliahnya 2 kali seminggu ya. 2 kali seminggu itu di hari Selasa dan Kamis. Nah, nanti setelah praktikum berjalan di minggu ke-4 atau minggu ke-5, kalian tidak akan kuliah lagi di hari Kamis. Ya, jadi kita hanya kuliah di hari Selasa saja. Ngerti nggak maksudnya? Ya, jadi misalnya nih nanti di minggu ke-5, misalnya minggu ke-4 atau minggu ke-5, Bu, mulai minggu ini kita praktikum. Oke, berarti karena kita sudah mulai praktikum, setelah ini tidak ada kuliah di hari Kamis. Ya, jadi setelah itu kita hanya akan kuliah di hari Selasa aja. Kenapa begitu? Ya karena kalian 1 SKS-nya tuh sudah ada di praktikum. Sebenarnya 2 SKS di sana ya, tapi mungkin kita akan lebih fokus di hari Selasa saja ya, atau mungkin siapa tahu di hari Kamis ada yang perlu kita bahas, mungkin ya kita masuk sebentar, tapi itu jarang banget terjadi ya. Jadi biasanya akan di hari Selasa saja nanti setelah praktikum dimulai ya, karena praktikum ya seperti yang kalian tahu, praktikum itu kan banyak sekali menghabiskan waktu ya, entah itu kalian ada tugas pendahuluan, ada nanti ngerjain modul pada saat praktikum, ada asistensi, ada bla 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 yang lain ya, itu nanti akan kalian lakukan di praktikum dan fokus ke sana ya. Oke, ini yang untuk penilaian. Ya, penilaian ini persentasenya seperti ini, UTS 20%, UAS 30%, pre atau post-test 10%, ada kuis atau tugas 10%, dan praktikum di sini nilainya 30%. Makanya dari itu kalian harus serius ikut praktikum. Ya, ikuti aja apa yang memang dilakukan di praktikum ya. Do your best ya. Pastikan kalian melakukan yang terbaik, nanti pastinya nilai yang di kelas akan mengikuti ya. Selama kalian bisa ya, dan kuliah Alpro ini yang Ibu pesan adalah untuk kalian sering-seringlah mencoba. Kalau nggak sering nyoba, pasti nggak bisa. Ya, selama kalian suka nyoba, ya entah itu ngorek-ngorek atau mungkin langsung di komputernya, pasti akan bisa. Ya,
Oke, nilai yang ada di depan kalian ini masih bisa dibargain atau ditawar. Silahkan kalau mau ditawar. Ada yang mau ditawar? Tapi aturannya UTS harus lebih rendah nilainya dari UAS. Praktikum yang nggak bisa ditawar, nilainya akan segitu, 30%. Terus untuk pre dan post test itu tidak akan Ibu lakukan setiap minggu, kemungkinan itu 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Insya Allah kalau nggak lupa, misalnya minggu depan nih kita mau pre atau post test, ya, atau mungkin dua-duanya. Oh, minggu depan kita pre test bahasan ini, post test bahasan ini. Misalnya nih, pasti akan Ibu kasih tahu di minggu ini, ya. Atau di WA group, misalnya Ibu kasih tahu, minggu depan kalian pretest ya, atau minggu depan kalian post-test ya bahasan ini. Akan Ibu kasih tahu, tapi tidak akan Ibu ingatkan lagi di 1 hari sebelum kuliah. Misalnya hari Seninnya udah Ibu nggak ingatkan lagi, silakan kalian menyiapkan. Yang penting Ibu udah kasih tahu di minggu sebelumnya. Oke, untuk kuis dan tugas, ini kenapa kok dikit banget nilainya, Bu? Gitu ya, mungkin kalian ada yang bertanya begitu. Karena kuis dan tugas ini nggak akan banyak durasinya atau nggak akan banyak Ibu lakukan. Karena kenapa? Mungkin kuisnya sekali sebelum UTS, tugasnya juga sekali sebelum UTS, kuis dan tugas juga sekali setelah UTS, gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena Ibu tahu nanti setelah kalian praktikum, pasti tugas yang dikasih di praktikum itu akan lebih banyak. Dan memang itu kalian effort ke sana gitu ya. Jadi kalian ngerjakan ke sana itu lebih banyak. Makanya di sini sedikit Ibu kasih nilainya. Gitu. Ada dulu yang mau bertanya atau yang mau menyanggah atau apa deh, boleh. Nah kan? Nggak ada? Berarti semua sudah setuju dengan nilai ini? Dengan persentase ini? Iya, Bu. Oke, mantap. Insya Allah ya, semangat. Pokoknya Ibu sangat open banget ya. Maksudnya adalah kalau kalian mau nanya apapun silakan. Ya, maksudnya, Bu, saya nggak ngerti misalnya yang bahasan yang tadi, ini maksudnya seperti apa? Boleh cari Ibu di Prodi ada, terus kalau mau wapri juga boleh, ya. Kalau Ibu misalnya susah jelasin, kadang ya Ibu voice note gitu ya. Kalau misalnya susah diketik misalnya, boleh silakan. Nanti asisten juga sebisa mungkin akan Ibu pandu supaya seperti itu juga perlakuannya ke kalian. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Bu, belum saya mau ada. nanya. Silakan. Silakan. Tapi di Fani. luar pelajaran sih ini, Bu. Iya, boleh. Yang itu, Bu, KHS yang dicetak semester 1 tuh kapan mulai diambil ya, Bu? Kapan mulai bisa diambil? Kalian KHS-nya buat apa? Kalau Ibu boleh tahu, atau cuma mau nyimpan aja? Kalau disimpan aja gitu, Bu. Kalau disimpan, coba nanti Ibu ke kampus, coba Ibu tanyakan dulu ya ke Pak Azwar, karena biasanya Pak Azwar yang bagian nyetak KHS perlu, biasanya sih di dekat-dekat ini ya, dekat-dekat ini sudah sudah bisa dicetak, tapi nanti coba Ibu tanyakan ya kepastiannya. Mohon maaf, mungkin ini permakluman juga ke kalian. Biasanya di prodi itu yang staff kami itu ada 3 ya, ada 3, dan Pak Azwar memang yang bagian untuk ngurusin ini kayak kemarin KRS-an gitu ya, termasuk nyetak KHS dan lain sebagainya itu bagiannya Pak Azwar, dan itu mengurus semua kalian ya, dari angkatan yang masih ada sampai
ke angkatan 2021. Nah, itu dia biasanya, dan Pak Azwar juga termasuk yang ngurus jadwal untuk seminar TA gitu ya, untuk kelulusan itu termasuk Pak Azwar. Jadi mungkin masih kadang-kadang kalau Pak Azwar load-nya lagi banyak, jadi mendahulukan yang memang ini ya, yang memang didahulukan gitu ya, kayak misalnya sekarang lagi sibuk untuk yudisium, nanti ke yudisium dulu, nanti kalau udah selesai pasti Pak Azwar cetak HS-nya. Ya, jadi jangan khawatir, pasti akan dicetak kok. Nanti mungkin Ya, Bu, coba makasih. Ibu tanyakan ya kalau ntar Ibu ke kampus tanya sama Pak Azwar langsung. Nanti deh Ibu infokan insya Allah di grup. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi? Terkait mata kuliah? Belum ada? Oke, kalau belum ada, pemanasan dulu ya. Pemanasan, kalian buka berajahnya, kita ada pretest di situ ya. Pretest yang diklik adalah pretest kelas B. Pretestnya itu 2 soal aja, nggak sulit ya, nggak sulit banget. Itu Ibu cuma kepengen tahu menurut kalian seperti apa. Ya, boleh jawab apapun sebisa mungkin. Di situ juga ada soalnya, udah ada tulisannya. Kalau bisa jangan lihat slide atau cari di Google, ini lebih ke pemahaman kalian aja. Syukur kalau udah dibaca slide-nya, berarti ada insight ya, ada pandangan. Tapi kalau misalnya belum, apa yang ada di pikiran kalian itu ditulis ya. Oke, silakan dibuka. Dibuka di situ pretest kelas B ya. Untuk passwordnya, bentar Ibu taruh di chat. Kayaknya sama kayak kemarin, coba ya, itu passwordnya di kolom chat. Oke, sudah bisa? Ibu kasih waktu kalau sudah terbuka itu 5 menit untuk menjawab 2 soal itu. Soalnya esai. Oke, sudah bisakah? Sudah? Kalau sudah, silakan Ibu sambilan lihat kalian sudah ada yang attend? Sudah ada yang masuk kah? Oke, sudah pada masuk. (32) yang masuk. Sisanya
Oke, udah ada beberapa yang submit. Oke, sebentar lagi kayaknya ya. Yang belum, sisa sedikit. Yang lain kayaknya sudah submit. Oke, nanti deh Ibu periksa ya. Ini sebenarnya nggak ada jawaban benar atau salahnya, ya. Tapi maksudnya Ibu hanya kepengen lihat kira-kira pemahaman kalian udah sampai mana. Atau kalian sudah baca-baca atau belum, atau mungkin kalian sudah mengerti sampai mana tentang itu. Oke, jadi sebenarnya nih nggak pengen sih masuk ke materi hari ini ya, cuma kita pengenalan aja ya, supaya besok hari Kamis kita bisa ini ya latihan ya langsung ya. Jadi latihan-latihan nanti mungkin akan Ibu uploadkan beberapa soal ya, soal-soal latihannya di Beraja. Kalian mungkin bisa coba dulu di rumah. Besok hari Kamis mungkin kalian tinggal Bu saya maju-maju ya, jadi tinggal share screen aja ya. Jadi Ibu jelaskan sedikit aja tentang ya, kan ini sama aja kayak tadi kalian perkenalan dulu. Nah sama nih, jadi kita juga harus kenalan dengan algoritma dan pemrograman ini apa sih ya. Sebentar, sorry kita stop dulu. Oke, jadi algoritma dan pemrograman ini kita lihat dulu sebenarnya ya sama sih, kita cuma pengen tahu apa sih algoritma itu, terus penggunaan algoritma itu di mana aja, pengertian pemrograman itu apa, dan penggunaannya seperti apa. Ya, jadi kita sambilan kita let's watch view dulu ya. You may have heard the term algorithm recently, whether it was online or maybe in some conversation about technology. It's a word that gets thrown around a lot, but what exactly does it mean? Well, simply put, an algorithm is a set of steps used to complete a specific task. They're the building blocks for programming, and they allow things like computers, smartphones, and websites to function and make decisions. But in addition to being used by technology, a lot of things we do on a daily basis are also similar to algorithms. Let's say you want to make some spaghetti.
In order to do this successfully, there's a certain set of steps you need to follow in a particular order. First, you need to boil a pot of water. Once it's boiling, you then add the spaghetti and cook it for a set amount of time, stirring occasionally. Once it's finished, you drain the water and then it's ready to be served with a sauce of your choice. That entire process is actually an algorithm. Because you followed those steps in that order, you reached your desired outcome, a delicious pasta dish. But if you were to make a mistake, say over or undercooking your noodles, it probably wouldn't be as good. Programs work in a similar way. Their code is made up of algorithms telling them what to do. Let's say that we want to use a navigation app to get directions. When we punch in a destination, the app uses an algorithm to look at the various available routes. Next, it uses a different algorithm to check the current traffic. And then a third one takes that information and calculates the best available route. All of these algorithms are built right into the app's code. If there were any kind of error in that code, the app wouldn't be able to follow these algorithms correctly, meaning you wouldn't receive your directions. Both of these examples show how both humans and computers can use algorithms to perform everyday tasks. The difference is that computers can use algorithms and calculate things better, faster, and more efficiently than we can. Technology is only going to continue to evolve and get even better at what it does. As long as coding and programming continue to be used, algorithms will be at the heart of these technologies, guiding what they do and how they do it. GCF Global, creating opportunities for a better life. Oke, itu ya. Jadi guiding what they do and how they do, katanya gitu ya tadi. Oke, sekarang setelah kalian menonton video itu, Ibu kasih 2 orang deh. Apa sih algoritma itu? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Raise hand dong, raise hand dong. Oke. Seva sama As'ad tadi yang duluan ya. Fani, sorry, Fani maksudnya. Jadi menurut saya algoritma itu sekumpulan langkah-langkah atau instruksi yang disusun secara berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Untuk menyelesaikan suatu masalah ya berarti. Oke. Terus kalau menurut As'ad? Saya mau jawab itu barusan, Bu. Langkah algoritma itu langkah-langkah yang tersusun untuk menyelesaikan suatu problem masalah. Satu problem masalah ya. Oke. Berarti di situ dari yang kalian jawab tadi, Fani maupun As'ad, itu berarti algoritma itu ada apa yang terjadi? Ada langkah-langkah ya? Atau ada urutan tuh, ada urutan untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi biasanya di algoritma itu kita mulai dari masalah dulu. Kayak tadi misalnya masalahnya adalah mau bikin spaghetti gitu ya. Berarti ada langkah-langkah yang memang harus kita tempuh untuk mencapai solusinya ya. Kalau di sini misalnya kita pakai program komputer supaya dapat solusi ya. Nah, biasanya kalau yang berhubungan dengan program komputer, kita menjabarkan masalah, kita merinci ya langkahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan biasanya kita pakai ada yang disebut sebagai interaksi manusia dan komputer. Itu biasanya kita berinteraksi ya dengan monitor, dengan keyboard gitu ya. Itu yang ada di kalau permasalahan komputer. Nah, kalau menggunakan transformasinya dari tadi yang mengurutkan masalah, kalau kita pakai komputer berarti ada bahasa pemrograman yang kita gunakan ya, dan ada konsep mesin komputer yang memang kita pakai. Nah, jadi karena adanya tadi, ada pemrograman tadi di situ atau ada algoritma, di situ ada dari masalah, ada langkahnya, ada algoritmanya, kita pakai program komputer, lalu kita menemukan solusi. Ya, itu kalau yang ada di paradigma pemrograman. Nah, kita lihat dulu sebenarnya dari algoritma. Tadi benar banget, algoritma itu adalah
ada proses ya, ada langkah yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ya. Yang jelas langkah tersebut harus sesuai dengan logika ya tadi. Nah, kalau algoritma yang lain juga di sini yang perlu kalian garis bawahi adalah jangan lupa tujuannya pun harus tercapai. Kayak tadi misalnya bikin spaghetti atau gini deh, coba Ibu kasih 2 orang lagi. Gimana sih algoritma untuk membuat mie goreng deh, jangan spaghetti. Spaghetti kebulean banget gitu ya. Oke, ini ada Anggi sama Caca. Oke, silahkan. Mie goreng, Bu. Yang pertama kita harus punya mie-nya dulu. Terus? Ini tarik cara saya buat ya, Bu. Saya dengan cara Iya, saya bebas, benar. Ya, pertama kita punya mie dulu, baru saya keluarin masak air, baru dikeluarin bumbu-bumbunya dari mie itu, disiapkan dulu bumbunya semuanya biar cepat kita taruh di piring sambil nunggu airnya matang, taruh di piring dulu, bumbunya baru kalau udah matang airnya kita masukin mie-nya. Kalau udah matang baru ditiriskan, baru ditaruh ke bumbu yang sudah kita siapkan tadi, baru diaduk. Selesai. Selesai. Oke, itu kalau dari Anggi ya. Oke, kalau dari Caca gimana? Kalau yang pertama yang pasti beli dulu mie-nya, siapin dulu. Habis itu masak air sambil nunggu airnya matang, baru disiapin bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbunya taruh di mangkok, kemudian baru kalau airnya udah mendidih baru taruh mie-nya. Habis itu aduk sampai matang, terus tiriskan karena mie goreng, baru dimasukin ke dalam mangkok yang udah ada bumbunya tadi, diaduk, baru disiap dimakan gitu, Bu. Oke, itu ya. Nah, itu tadi yang makanya Ibu bilang antara satu orang dengan orang yang lain itu pasti berbeda jawaban. Makanya Ibu lihat indikasi kecurangan tuh dari situ. Dari algoritma aja. Tadi kan kalau Anggi bilangnya mie-nya langsung disiapin. Kalau Caca mungkin pergi beli mie dulu ya, tapi jangan lupa tujuannya harus tercapai ya. Jangan nanti mau beli mie keluar motor bensin habis, Bu. Terus habis itu beli bensin dulu, Bu. Mogok motornya, Bu. Kapan selesainya gitu ya. Jadi boleh kita melakukan penambahan terhadap algoritma, yang penting pokoknya tujuannya itu harus tercapai. Nah, makanya tadi Ibu bilang balik lagi ke indikasi kecurangan ya. Jadi satu orang dengan orang yang lain pasti akan berbeda. Kalau di pemrograman biasanya variabel yang dipakai akan berbeda ya. Jadi kalian itu dari situlah Ibu bisa lihat bahwa kalian kerjasama atau nyalin jawaban teman atau enggak ya. Dan tadi kalau benar banget kalau algoritma tadi udah terurut ya, berarti Anggi sama Caca udah bisa mengurutkan langkah-langkah untuk membuat mie goreng. Tujuannya adalah supaya bisa makan mie goreng, gitu ya. Terserah caranya mau seperti apa, yang penting berurut dan bisa akhirnya makan mie goreng. Oke, udah pintar tuh bikin algoritma ya. Kenapa sih kok kita belajar algoritma, Bu? Ya karena algoritma ini kalau Ibu ya lebih senang kalian nancep dulu algoritmanya sampai bisa ya. Oh, caranya tuh kayak gini, nentuin tuh seperti ini, A, B, C, D sudah terurut, baru beralih ke bahasa pemrograman. Kalau kalian algoritmanya udah bagus ya, berpikirnya udah bagus, nggak perlu ngorek-ngorek lagi, di pola pikir kalian pasti algoritmanya tuh udah ada. Ya, jadi kalau di algoritma tadi sudah oke, itu tadi tinggal kalian mengolah dia ke dalam bahasa pemrograman. Ya, jadi notasinya juga nanti pasti akan kita pelajari. Ya, jadi kalian nggak usah khawatir, Bu, saya nggak ngerti sama sekali pemrograman seperti apa. Sama, dulu Ibu juga pertama kali nggak tahu. Ya, pada saat masuk informatika, oh ternyata ada ya bahasa seperti ini, gitu ya. Mungkin kalian yang belum pernah sebelumnya, kita akan belajar sama-sama. Jadi nggak usah khawatir, cuma ya karena kalian ini statusnya adalah mahasiswa, bukan siswa lagi, silakan Ibu sudah sediakan referensi di
di Berajah ya, ada referensi di situ Ibu baru masukkan satu, tapi kalian bisa klik di Drive itu ya. Di Drive itu ada banyak, ada beberapa yang Ibu sudah masukkan untuk referensi buku yang bisa kalian baca-baca ya, untuk bagaimana cara membuat bahasa pemrograman atau notasi bahasa pemrograman. Nanti kalau apa yang tidak dimengerti kita bisa bahas sama-sama ya. Silakan di situ ya. Jadi ini ada contoh penggunaan algoritma, misalnya algoritma pada saat kita mengirim surat, atau misalnya kita mau ngitung luas persegi. Kalau luas persegi berarti kita butuh apa aja? Kalau saya persegi, kita butuh apa aja tuh berarti? Panjang sisi. Panjang sisi, terus apa lagi? Setelah itu? Panjang sisi satunya lagi. Panjang sisi satunya lagi, yakin? Sisinya sama semua, guys. Sisi kali lebar. Lebar, Tinggal persegi itu, guys, Bu. bukan persegi panjang. Kelilingnya, Bu. Nah, itu Kuadrat dia kan. tuh. Nah, itu dia yang perlu kalian biasakan. Kan disuruhnya apa? Mengerjakan luas persegi. Berarti Kalian kita antar nggak sisi. perlu, betul, kita nggak perlu cari kelilingnya dong. Kan berarti kita harus mengetahui panjang sisinya. Setelah itu kita apa? Mengetahui mungkin rumusnya dong. Apa ya? Ya, rumus luas itu apa? Luas persegi. Nah, jadi lebih detail tuh. Nah, algoritma seperti itu. Kan yang kita lakukan adalah bagaimana mencapai tujuan. Tujuannya tuh apa? Menghitung luas persegi. Nah, itu jadi kalian harus biasakan tuh lebih lihat lagi, oh yang disuruh tuh luas persegi. Ya sama seperti sekarang, misalnya bangun tidur nih, hari ini saya mau kuliah Alpro, berarti algoritma di kepala saya ini udah ada. Oh, berarti yang harus saya lakukan 1, mandi, 2, ini, 3, ini, 4, siapkan Berajah, udah duduk. Ya, jadi itu sudah kelihatan kira-kira tujuannya adalah mengikuti mata kuliah Alpro. Caranya adalah mandi dulu, apa, ya sama seperti ini. Mengerjakan luas persegi, berarti yang kita perlu ketahui adalah panjang sisinya. Setelah itu kita ketahui rumus luas persegi. Ya, mungkin yang ketiga bukan mengetahui, ya kita langsung aja misalnya. Ya, di sini kita bisa, ya kita menghitung. Hitung aja langsung. Selesai, udah. Ya, menghitung luas persegi. Atau mungkin kalian biar lebih lengkap lagi, Bu, yang nomor 4, tampilkan misalnya. Tampilkan hasil gitu ya. Boleh kan? Nah, persegi. Jadi bisa seperti ini. Kalian bebas kalau algoritma Ibu nggak ada benar atau salah. Yang penting tujuan tercapai dan langkah-langkahnya sesuai. Ya, kayak tadi misalnya kan disuruh luas persegi, ngapain ngitung keliling? Ya, boleh gitu ya. Boleh, nggak ada masalah. Tapi tadi jadi balik lagi kayak, nah Bu mau masak mie, tapi bensinnya habis Bu. Ya kan, jadi kapan selesainya, tujuannya kapan tercapai gitu ya. Oke, itu ya kalau dari sisi algoritma. Nah, kalau dari sisi pemrograman, sampai algoritma dulu ada pertanyaan. Nanti akan kita latihan besok hari Kamis, pokoknya harus kalian bisa semua. Nggak cuma hari Kamis saja ya, ke depan kita banyak latihan juga. Ada? Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita next dulu. Terus gimana dengan pemrograman? Jadi pemrograman ini sebenarnya di pemrograman itu yang perlu kalian ketahui adalah bahasa pemrograman apa yang dipakai. Nah, tadi Ibu sudah kasih pengantar di depan bahwa bahasa pemrograman yang kita pakai adalah C ya, atau C++. Yang perlu kalian siapkan untuk mata kuliah ini adalah ini ya, builder ya. Kita sebutnya builder atau aplikasi ya, atau software yang bisa kalian pakai untuk mencoba bahasa pemrograman C. Ada yang sudah pernah mencoba sebelumnya? Ada?
Pernah, Bu. Pernah. Pakai apa? Dev. Oh, pakai Dev. Oke, selain Dev, sudah ini ya, sudah pernah pelatihan ya kayaknya ya, kalau dari HMIF enggak ya? Belum ya? Belum ada, Bu. Belum ada ya? Oke, nah yang lain mungkin, nah nanti ada beberapa tuh ya, beberapa yang bisa dipakai. Salah satunya adalah DevC ya. Nah, kalau praktikum biasanya dulu sih pakainya Borland C. Cuma semakin ke sini mungkin pemilihannya nggak lagi ke Borland karena Borland ini kan berbayar. Kadang-kadang ada beberapa yang nggak bisa kepake ininya ya, apa namanya, fungsi-fungsinya. Jadi ada beberapa pilihan termasuk itu DevC ya. Ada DevC, terus ada VS Code juga bisa ya. Ada banyak yang lain ya. Nanti mungkin sambilan kalian ngobrol-ngobrol dengan kakak tingkat, nanti bisa tanya-tanya apa yang bisa dipakai. Atau mungkin mau cari-cari juga di internet yang bisa dipakai juga banyak ya. Jadi yang perlu nanti kita bahas adalah nanti tapi ya di pemrograman, kalau Ibu awal-awal ini lebih senang kalian mantep dulu algoritmanya. Ya, jadi kita lihat dari suatu bahasa, aturan tata bahasanya seperti apa, instruksinya, terus tata cara pengoperasian compiler, itu nanti akan Ibu ajarkan ya, kurang lebih lah kita sama-sama ya. Jadi di sini kalau di mata kuliah Ibu nggak akan bertindak sebagai yang paling benar sendiri, enggak. Kita saling membantu, saling sharing, apa yang bisa di-share temannya kita saling bantu ya. Jadi bersama-sama kita bisa gitu ya slogannya. Oke. Nah, dari programming language paradigm ini ya, jadi C++ ada di bagian sini ya, atau C di sini. C ini lebih ke prosedural, kalau C++ dia lebih ke object oriented. Ya, jadi kita akan lebih ke arah sini ya. Nah, jadi belajar memprogram ya, ini kayaknya nggak terlalu penting juga apa yang perlu dilakukan ya. Nanti akan kita lebih bahas di bagaimana caranya membuat ini biasanya ya, bagian yang terdapat di dalam pemrograman, yaitu ada header, ada inisialisasi, ada isi atau fungsinya, dan ada penutup. Ya, seperti apa sih Bu? Nanti akan kita bersama-sama, yang jelas kalian Ibu sarankan dari sekarang sudah mulai mencari, membaca ya referensi yang sudah Ibu kasih, terus mencari kira-kira pakai compiler apa nanti ya, buildernya itu kalian bisa pakai nanti VS Code mungkin ya, atau bisa pakai DevC ya. Nanti kalian install terus nyoba-nyoba ya. Jadi coba-cobanya pun boleh bebas aja ya. Latihan soal pun sudah ada. Nanti kalau misalnya mau nyoba silakan, di YouTube pun banyak rasanya ya. Nah, nanti penulisannya seperti apa? Kira-kira inilah yang ada di dalam satu pemrograman. Oke, kayaknya cukup. Ini waktunya udah habis lewat 1 menit. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Untuk hari ini kita cukupkan dulu. Hari Kamis kita latihan ya. Nanti atau besok Ibu uploadkan, kayaknya nanti deh ya, Ibu uploadkan latihan-latihan soal yang bisa kalian coba. Ada pertanyaan? Tak ada? Oke, alhamdulillah. Berarti kalau tidak ada, Ibu anggap sudah mengerti semua ya. Apa Bu yang dimengerti, yang diajarin itu aja? Iya emang. Besok kita besok kita lebih detailnya ya, yang untuk latihan supaya kalian lebih jelas apa yang dimaksud dengan algoritma. Oke, itu dulu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri langsung. Terima kasih banyak yang sudah hadir hari ini. Sekalian sehat-sehat semua insya Allah ya. Sampai ketemu lagi hari Kamis. Dadah semuanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Boleh live ya. Ya Bu. Kasih Bu. Sama-sama.